Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan baik, sehat, dan semangat dalam belajar. Walaupun kita melakukan pembelajaran jarak jauh ya. Nah, hari ini kita akan belajar pembelajaran fikih kelas 8 mengenai pembelajaran zakat. Untuk pembelajaran zakat ini, kita akan membahas 4 materi. Yang pertama mengenai pengertian zakat. Kita di sini akan mengetahui pengertian zakat secara bahasa dan secara istilah. Lalu yang kedua, kita akan mempelajari mengenai macam-macam zakat. Di sini zakat ada 2 macam. Nanti akan kita bahas. Lalu selanjutnya yang ketiga ada ketentuan zakat. Ketentuan zakat ini berisi rukun dan syarat wajib zakat. Lalu kita akan mempelajari yang keempat, tujuan diperintahkannya zakat. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin memerintahkan sesuatu tanpa ada tujuan atau manfaat yang didapat. Baik, kita masuk ke materi pertama, pengertian zakat. Pengertian zakat ada menurut bahasa dan menurut istilah. Pengertian zakat menurut bahasa berarti bersih, suci, subur, berkat, dan berkembang. Nah, mengapa dikatakan bersih, suci, dan sebagainya? Karena dengan mengeluarkan zakat, maka jiwa dan harta kita akan bersih, suci, subur, berkat, dan berkembang. Adapun pengertian zakat secara istilah ialah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan. Nah, jadi zakat ini dikeluarkan atau diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Jadi, golongan orang yang berhak menerima zakat ini ada 8. Beberapa di antaranya seperti orang miskin, amil, budak, dan lain sebagainya yang akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Baik, kita lanjut ke materi kedua. Nah, di materi kedua ini ada macam-macam zakat. Nah, zakat itu ada 2 macam. Apa aja? Nah, kita lihat ya. Nah, yang pertama ada zakat fitrah. Apa itu zakat fitrah? Zakat fitrah adalah zakat berupa makanan pokok yang wajib ditunaikan untuk setiap jiwa 1 tahun sekali. Besarnya zakat fitrah adalah 2,5 kg per jiwa. Nah, adapun waktu pelaksanaan zakat fitrah yakni sebelum orang-orang pergi sholat Idul Fitri. Hukum mengeluarkan zakat fitrah adalah wajib bagi yang mampu. Nah, di sini tadi dikatakan bahwa zakat fitrah adalah zakat berupa makanan pokok. Nah, makanan pokok itu apa saja? Nah, makanan pokok ini adalah makanan yang biasa kita konsumsi. Contohnya seperti nasi. Nah, jadi makanan pokok yang kita keluarkan sebagai zakat adalah beras. Adapun yang makanan pokok yang lainnya seperti jagung, sagu, gandum, dan lain-lain. Waktu pelaksanaan zakat fitrah pun yaitu sebelum orang-orang pergi sholat Idul Fitri. Nah, jadi apabila waktunya sudah melewati batas waktu, artinya dia mengeluarkan zakat setelah orang-orang pergi sholat Idul Fitri, maka zakat tersebut tidak diterima dan terhitung sebagai sedekah biasa. Untuk hukum zakat fitrah ini wajib bagi yang mampu. Artinya, apabila seseorang tidak memiliki kemampuan untuk mengeluarkan zakat fitrah, maka tidak wajib baginya. Apa sih tolak ukur seseorang itu dikatakan mampu mengeluarkan zakat fitrah? Yaitu ketika seseorang mempunyai kelebihan makanan untuk diri dan keluarganya pada malam Idul Fitri, maka orang tersebut dianggap mampu dan wajib mengeluarkan zakat fitrah. Lanjut, yang kedua ada zakat mal. Nah, zakat mal adalah zakat berupa harta yang wajib ditunaikan bagi pemilik harta setiap setahun sekali. Zakat mal wajib dikeluarkan apabila harta yang dimiliki sudah mencapai nisab
Apa itu nisab? Nisab itu merupakan batas minimal wajib zakat. Adapun hukum mengeluarkan zakat mal yakni wajib. Nah, sampai sini jelas ya. Jadi zakat itu ada dua macam. Yang pertama zakat fitrah, yang kedua zakat mal. Nah, singkatnya apa itu zakat fitrah? Zakat fitrah itu merupakan zakat yang berupa makanan pokok. Adapun zakat mal itu merupakan zakat yang berupa harta. Singkatnya seperti itu ya. Selanjutnya kita masuk ke materi ketiga, yaitu tentang ketentuan zakat. Nah, di dalam ketentuan zakat ini terdapat rukun zakat dan syarat wajib zakat yang harus kita penuhi. Yang pertama itu ada rukun zakat dan syarat wajib zakat fitrah. Nah, rukun zakat fitrah yang pertama, niat karena Allah. Nah, untuk menunaikan zakat fitrah, niat untuk menunaikan zakat fitrah itu harus dengan ikhlas, semata-mata karena Allah. Lalu yang kedua, ada orang yang menunaikan zakat. Yang ketiga, ada orang yang menerima zakat fitrah. Yang keempat, ada barang atau makanan pokok yang dizakatkan. Nah, karena zakat fitrah ini merupakan zakat berupa makanan pokok seperti yang kita sudah bahas beberapa menit yang lalu, nah maka yang dikeluarkan zakatnya adalah makanan pokok seperti itu. Lalu syarat wajib zakat fitrah. Nah, syarat wajib zakat fitrah yang pertama beragama Islam. Jika orang yang tidak beragama Islam, maka dia tidak wajib menunaikan zakat fitrah. Jikapun dia menunaikan zakat fitrah, itu tidak sah. Nah, yang kedua, mempunyai kelebihan makanan untuk diri dan keluarga pada malam Idul Fitri. Yang ketiga, masih hidup saat terbenamnya matahari. Maksudnya, masih hidup saat terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadan. Jika seseorang meninggal dunia sebelum terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadan, dia tidak wajib menunaikan zakat fitrah. Seperti itu. Lalu kita lanjut ke rukun zakat dan syarat wajib zakat mal. Nah, di sini rukun zakat mal ada 4 sama dengan seperti zakat fitrah. Yang pertama, niat karena Allah. Yang kedua, ada orang yang menunaikan zakat. Yang ketiga, ada orang yang menerima zakat. Dan yang keempat, ada harta yang dizakatkan. Karena dia merupakan zakat mal atau zakat harta, maka zakat yang dikeluarkan berupa harta. Di sini kita lanjut, ada syarat wajib zakat mal. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, harta mencapai nisab. Apa itu nisab? Nisab sudah kita jelaskan di awal tadi ya. Nisab itu batas minimal untuk mengeluarkan zakat mal. Nah, yang ketiga, telah mencapai haul atau telah dimiliki selama 1 tahun. Jadi hartanya itu sudah dimiliki selama 1 tahun. Maka itu disebut telah mencapai haul. Jelas ya? Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tujuan. Apa sih tujuan diperintahkannya zakat? Nah, yang pertama, zakat itu diperintahkan karena dapat mensucikan harta dan jiwa orang yang berzakat. Yang kedua, dapat mengangkat derajat fakir miskin. Yang ketiga, membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya. Lalu yang keempat, dapat menghilangkan sifat iri dan dengki. Yang terakhir, zakat merupakan manifestasi syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sampai sini dapat kita pahami ya. Apa itu pengertian zakat, apa itu macam-macam zakat, terus apa aja ketentuan zakat, apa aja tujuan diperintahkannya zakat. Nah, untuk kesimpulannya, jadi zakat itu merupakan sejumlah harta yang wajib dikeluarkan dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan. Adapun macam-macam zakat tadi ada 2 ya. Apa aja? Ya, zakat fitrah dan zakat mal. Nah, apa itu zakat fitrah? Zakat fitrah merupakan zakat makanan. Ya, makanan pokok. Lalu yang kedua, zakat mal. Zakat mal adalah zakat berupa harta. Nah, ketentuan zakat tadi ada juga ya ketentuannya. Ada ketentuan seperti rukun zakat fitrah, rukun zakat mal, syarat wajibnya yang harus dipenuhi. Nah, dengan adanya
macam-macam zakat, ketentuannya, maka akan tercapai tujuan diperintahkannya zakat seperti yang baru saja kita bahas. Dapat dipahami ya? Sekian dulu materi yang dapat Ibu sampaikan. Jika ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan melalui grup WA atau chat pribadi dengan Ibu. Ya, sekian Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.